kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, dalam hal ini diwakilkan guru dan penilaian Bapak Manggilan SPD, Pengawas Pembina SMP Negeri 3 Sampit Bapak Ibu Naya SPD MPD, yang kami banggakan dan kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 3 Sampit Bapak Parlin Siltonga SH. Sekolah aman dan nyaman ini, sekolah wajib menciptakan suasana itu. Tentunya suasana tidak akan bisa diciptakan di sekolah tanpa ada dukungan dari orang tua. Jadi kami mohon kita bersama-sama, mungkin Bapak Ibu di rumah yang mengawasi anak-anaknya kami ke sekolah. Jadi ada anak-anak yang ada perubahan apa, asalnya periang, asalnya lantih, anak-anak kita yang lincah, tiba-tiba jadi pendiam. Tolong di Bapak Ibu diselidiki, ditanyai sama anaknya, berdiskusi sama anaknya. Kalau penyebabnya di sekolah, silahkan komunikasikan ke sekolah. Juga anak-anak kita ini kan sekarang ini rentan karena mereka masih mencari jati diri, dan waktu mereka itu lebih banyak dihabiskan di sekolah, 80-90% di sekolah. Di rumah mungkin 10%, ketemunya mungkin cuma malam, ya kan, cuma malam tidur. Nah, mungkin dengan kedatangan Bapak dan Ibu ke sini ini merupakan bukti bahwa Bapak itu menginginkan untuk mendidik anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Sekarang ini terang bapak-bapak ibu, anak-anak kita ini kalau kita masih benar, apalagi bapak dan ibu tidak berkomunikasi dengan pihak sekolah, kadang-kadang anak kita ini dia ceritanya dia ke sekolah padahal enggak. Saudara kalian marimbang adil katalino bajuramin kasuraga basengat kajubata harus. Bapak Ibu, apa yang baru saja saya sampaikan tadi adalah salam untuk daerah Kalteng kita. Jadi selanjutnya yaitu penentangan berita acara komitmen bersama komite dan orang tua murid SMP Negeri 3 Sampit. Dengan hormat kami minta kepada Kepala SMP Negeri 3 Sampit, Ketua Komite SMP Negeri 3 Sampit, salah satu perwakilan orang tua siswa, kami mohon kepada pendiri anak remaja dan kasih guru penilaian Bapak Danang Medianto untuk mengikuti kita acara komitmen bersama komite dan orang. tahun 2025. Secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Bapak, dana tersebut diperuntukkan untuk apa.
Dan kemudian untuk biaya-biayanya itu juga sudah tertera di lembaran yang sudah Bapak Ibu terima. Mungkin tidak perlu saya jelaskan satu-satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sudah baca dan ada yang ingin ditanyakan dari pelaporan yang sudah kami buat, mungkin bisa langsung ditanyakan saja. Baik Bapak, selamat. Jadi bulan bensin 1.325.000. Ya kan, kalau kita beli kendaraan sepeda motor atau mobil suplai dari awal sampai akhir. Kemudian yang paling banyak bisnis itu lebih itu 20.150.000 bisa ada bensin 17.950. Ya total bisnisnya saya hitung tadi itu 23.400.000. Terima kasih. Ambilnya dari koperasi. Koperasi apa Bu namanya? Koperasi sekolah Koperasi sejahtera. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari koperasi itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu tergantung kita, kalau kita flat terus Pak nanti mobilnya nggak lunas kayak gitu. Jadi ketika pemasukan komite itu agak minim, kita usahakan per bulannya seperti itu. Tapi kita targetkan di akhir 2025 mobil itu sudah lunas. Nah, jadi ketika ada dana nih cukup nih, kita bayar agak banyak supaya cepat lunas, sehingga kita tidak berangsur-angsur kayak gitu. Jangan sampai ya kita punya mobil operasional sudah 3-4 tahun kita pakai, ternyata angsuran kita tidak lunas-lunas. Ini sudah diterima nih, sudah diterima. Kita ada di video siap. Kita ulangi ya, Bapak ya, Bapak aja Bapak. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya kepada kami dan kita terhadap realisasi ini. Semoga apa yang kita berikan ini memberikan amal jariah kepada kita semua dan semoga bisa mendukung pendidikan anak-anak kita. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Laporan diterima. Sebelum kami dari komite menyampaikan programnya, kami dari pihak sekolah izin dulu untuk menyampaikan program sekolah yang didanai oleh BOS. Nanti kan Bapak Ibu tanya, di komite dana BOS-nya mana? Dana BOS-nya mana? Ini total dana BOS sesuai RKS itu 1.049.800.000 rupiah. Tapi ini kan rencana kemarin kedua di 2025. Nah, kami terima tahap 1 baru kami terima, ternyata ada pengurangan sekitar 30 juta. Dan mungkin viral sudah ya, ada pengurangan dana efisiensi, dan ternyata Pak ada 30 juta kami tidak sesuai dengan siswa yang ada. Jadi ini panjang Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kami rincikan, tapi kami totalnya. Dan pertama yang kami lakukan program ini adalah program pengembangan standar gizi. Nah, standar gizi itu ada terdiri dari pengembangan perpustakaan. Karena dalam BOS itu ada presentasi Bapak Ibu. Jadi dalam presentasinya 20% itu untuk honor, 10% untuk pengembangan perpustakaan, pembelian buku, kemudian lagi 20%-nya untuk pengembangan sarana. Nah, terus sisanya baru pengelolaan kelas, peningkatan mutu guru, peningkatan prestasi siswa. Jadi ada pembagian. Jadi kami tidak boleh melanggar itu, tidak boleh melanggar teknis. Nah, alhamdulillahnya Bapak Ibu, selama saya 8 tahun SMP 3 ini setiap tahun diperiksa BPK atau inspektorat. Kemarin sudah diperiksa inspektorat, alhamdulillah tidak ada pelanggaran yang kita lakukan. Dan usahanya ini laporan komite ini Bapak Ibu, SPD-nya kita 2 kali diperiksa BPK sekolah kita. Dan alhamdulillah Pak, kita aman sesuai dengan teknis, sesuai dengan aturan. Jadi mereka menyandingkan, jadi pihak BPK menyandingkan Bapak Ibu,
mengeluarkan, pemerintah juga melakukan kegiatan yang sama. Jadi kami harus hati-hati sekali. Jadi saling mengingatkan, kami sebenarnya saling mengingatkan. Termasuk orang tua juga, kami pengen mendapat masukan. Nah, standar di sini pembelian buku, di perpustakaan itu pembelian buku itu dianggarkan untuk standar isi itu 65 juta untuk 1 tahun, dibagi 2 untuk 1 tahunnya. Kemarin kami beli buku, Bapak Ibu, di perpustakaan itu bukunya gratis dipinjam, bukan waktu diambil ya, dipinjam. Jadi perpustakaan itu lengkap sudah bukunya. Yang beli itu adalah apa Bapak Ibu? Apa? LKS. Kenapa beli? Itu kan dibawa pulang ke rumah, dicoret-coret anak untuk mengisi jawaban, untuk latihan-latihan mereka. Kalau buku paket itu ada di perpustakaan. Itu jadi 1M itu 20% dari 1 itu berapa Bapak Ibu? Sekitar 200-an juta lebih untuk beli buku. Itu di 2 tahap. Kemarin 1 tahap pertama sudah beli kami buku TKA. Jadi TKA untuk kelas 9 itu Pak Herman, terima kasih, kami sudah beli sebanyak 300 eksemplar. Jadi anak bisa belajar sendiri, dipinjam selama 3 hari, bawa pulang, kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Itu kalau beli itu satunya itu harga 150.000. Jadi itu kan memberatkan beban ya. Jadi kami data box yang beli. Kemudian penyusunan kurikulum. Nah, di standar isi ini ada program kegiatan ekstrakurikuler. Ini kan sekolah itu ada 3 macam. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada juga pengelar supaya kita pengelar kami bawa ekstrakurikuler. Ya Bapak ya, sambil bagaimana pegang. Intrakurikuler itu adalah pembelajaran kelas. Nah, di kelas itu guru. Nah, guru ini setiap tahun ada peningkatan kompetensi. Kami bagi di bahasa kompetensi itu mungkin Pak Alif yang memahaminya nomor kami pintari lagi gurunya dengan pelatihan itu kita mengundang materi kadang dari provinsi Bapak Ibu. Jadi itu bayarnya kalau pernah kami lagi dengan bayarnya lewat dana bon. Sekali pelatihan 3 hari habisnya kami 6 juta karena konsumsinya, karena membayar pematerinya. Nah itu dari dana pos ya Bapak Ibu ya. Kemudian penyusunan kurikulum itu ada spanduk kegiatan kan sering ada spanduk itu dari dana pos, kecuali nanti ada yang dari pemerintah itu kegiatan misalnya keagamaan. Terus next bawah. Nah, setiap kegiatan ada konsumsinya. Kemudian membeli kertas di kantor, membeli
langsung sosialisasi SPMB. SPMB itu ada 4 jalur. Program yang OSIS ini itu berkaitan dengan kegiatan siswa, dan kemudian untuk yang ada di komite itu biasanya terkait masalah insentif, perbaikan dan sebagainya. Baik, untuk pengembangan sarana dan prasarana, yang pertama ada pembuatan WC guru, karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Karena di bangunan di sebelah itu yang sudah lama tuh sebenarnya ada WC gurunya ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan sekarang sudah dibongkar, jadi secara otomatis WC Bapak Ibu guru itu agak jauh jalannya, jadi harus ke mana, ke samping kantor Ibu Kepala Sekolah, jadi kan agak jauh dan itu tidak terbatas jumlahnya. Program ini diterima dan semoga berjalan dengan baik. Ketua Murid SMP